Oke, teman-teman. Kita jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live TikTok teman-teman seperti biasa ya, setiap hari Selasa jam 8 malam. Oke, dan kita ada live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam. Ini suara gue mau gue kecilin deh, biar nggak terlalu jelas, terlalu gede ya. Mudah-mudahan suara gue jelas teman-teman. Kita sekarang lagi promo ada akunting UMKM nih. Akunting UMKM buat teman-teman yang mau boleh bergabung. Oke. Seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu supaya teman-teman tidak salah ya. Bahwa semua video yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku guys. Oke, jadi mohon koreksi kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman ya, sampai hari ini masih resmi ya, belum dipecat ya. Tetapi isi video ini teman-teman bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda. Oke? Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Oke? Awan akan tersedia gratis secara langsung seperti biasa ya di live Instagram Pajak Smart hari Senin ataupun di TikTok Pajak Smart hari Selasa jam 8 malam. Oke? Oke, kita mau promo dulu nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu, di bulan Maret nanti kita akan ada belajar khusus untuk akunting UMKM bagi teman-teman para pengusaha UMKM ya yang udah siap-siap mau upgrade ke perusahaan PT, CV, PTP. Teman-teman perlu rapi dalam akuntingnya kan. Nah, nanti di pelatihan ini ya teman-teman akan diskusi langsung dengan gua dan ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya di bulan Maret nanti. Oke guys. Manfaatkan masa promo ini ya, akunting UMKM ini yang terbaik di Pajak Smart ya, yang memang satu-satunya. Silahkan daftar di website www.akuntingumkm.com ya untuk bergabung sana guys. www.akuntingumkm.com untuk bergabung di kelas akunting. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di bagian komentar guys ya. Nah, gue akan sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengenai pemeriksaan bukper itu yang inkonstitusional bersyarat ya. Inilah tindak lanjut DJP. Jadi setelah sudah diputuskan oleh MK, DJP kemudian memberikan respon. Nah, ini dia respon DJP ya. Gue bacakan beritanya dari ddtc.com, DTC News ya. DJP memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 83 tahun 2023. Direktur Penegakan Hukum, Bapak Eka Sila Kusnajaya mengatakan, putusan tersebut sejalan dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh DJP. Eka mengatakan, sejak awal pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh DJP tanpa adanya kewenangan untuk melaksanakan upaya paksa katanya ya. Jadi ini menurut gua error banget nih si Pak Eka ya. Mungkin dia nggak ngerti di lapangan apa yang terjadi atau dia pura-pura bodoh atau pura-pura nggak ngerti, gua nggak ngerti ya. Tetapi ini hanya dugaan ya teman-teman ya. Dia mengatakan DJP melakukan kegiatan bukper sebelum dilakukan penyidikan lebih untuk mengklarifikasi tentang ada atau tidak adanya peristiwa pidana di bidang perpajakan. Jadi sangat normatif sekali orang ini bicara ya. Menurut Pak Eka, pemeriksaan bukper diberitahukan kepada WP dalam rangka memberikan kesempatan kepada WP untuk memanfaatkan hak pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Hal ini merupakan implementasi atas asas ultimum remedium. Jadi betul ya, DJP akan tetap melakukan kegiatan pemeriksaan bukper yang memang tanpa upaya paksa. Padahal, mohon maaf nih Pak Eka nih ya, mungkin dia nggak ngerti atau nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya, di lapangan nggak begitu kejadiannya. Di lapangan, pemeriksaan bukper itu banyak melakukan tindakan upaya paksa. Ya, upaya paksa itu seperti apa? Contohnya, datang ke kantor wajib pajak, tiba-tiba dia bongkar semua komputer wajib pajak. Itu upaya paksa, nggak boleh begitu. Tetapi pada prakteknya sudah dilakukan, ya. Dan Pak Eka mengatakan memang nggak ada upaya paksa, padahal enggak ya. Pada faktanya ada upaya paksa sudah dilakukan dan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa tidak boleh ke depannya tidak boleh lagi yang namanya pemeriksa pajak melakukan upaya paksa. Sudah tidak boleh ya.
Nah, sebagai tindak lanjut atas terbitnya putusan MK ini, DJP akan menginventarisasi norma dan pelaksanaan kegiatan bukper yang berpotensi ditafsirkan sebagai upaya paksa. Memang error ini orang ya, bukannya memperbaiki diri malah membenarkan diri. Berdasarkan inventaris tersebut, norma-norma yang selama ini ditafsirkan sebagai upaya paksa akan disempurnakan agar tidak terjadi salah tafsir di kemudian hari ya. Jadi untuk teman-teman ketahui, MK itu minggu lalu ya menyatakan ketentuan bukper pada pasal 43A ayat 1 dan 4 Undang-Undang KUP itu bersifat inkonstitusional bersyarat ya. Ada frasa yang mengatakan bahwa pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan dalam pasal 43A ayat 1 Undang-Undang KUP dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak terdapat tindakan upaya paksa. Oke. Dengan demikian, norma pasal 43A ayat 1 Undang-Undang KUP selengkapnya berbunyi. Jadi diubah nih ya. Jadi si DJP mengubah nih ya. DJP berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukper sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sepanjang tidak terdapat tindakan upaya paksa. Itu poin 1. Poin kedua, itu hal yang sama, tetapi DJP begini kalimatnya ya. Tata cara pemeriksaan bukper tindak pidana di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya paksa dan melanggar hak asasi manusia, hak asasi wajib pajak. Oke? Jadi, artinya apa itu hak asasi? Contohnya, bukper itu, kita kalau masuk ke ruangan bukper, itu handphone harus disimpan. Itu kan hak asasi kita dilanggar. Kita kan punya hak asasi untuk pegang handphone, tapi ditutup. Hak asasi itu tidak boleh kalau kita masuk ke ruangan bukper. Sekarang udah nggak boleh lagi, begitu. Jadi sekarang kalau Anda bukper, ya silakan aja bawa handphone, silakan masuk ke ruangan bukper, nggak ada masalah. Gitu. Jadi kita akan lawan kalau ada tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau melakukan upaya paksa oleh tindakan-tindakan oknum ya, oknum teman-teman ya, oknum pejabat pemeriksa bukper. Nah, nanti kita lihat deh bagaimana di lapangannya ya. Oke, itu teman-teman yang mengenai respon DJP terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, itu kita tidak puas ya. Terus terang gue tidak puas dengan putusan dan dengan respon dari DJP. Mereka bukannya memperbaiki diri, tapi malah membenarkan diri. Jadi sangat jelek deh hasilnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan lihat bagaimana tindak lanjut di lapangan. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di komentar teman-teman ya. Gue akan langsung menjawab apabila gue sanggup menjawab. Ibu Melisa Su, malam kok. Halo Bu Melisa, malam Bu. Ibu Melisa Su, SPT Badan 2022 ada kesalahan hitung, sehingga neraca 2023 jadi tidak balance. Jika pembetulan jadi LB, baiknya gimana ya kok? Oke, jadi yang pertama Ibu perlu pembetulan, sudah betul ya. Perlu pembetulan. Kedua, pembetulan ini bikinlah jadi balance dong. Nah, setelah pembetulan akan jadi balance kan. Nah, LB terjadi, oke? LB itu haram, oke? LB itu haram kalau SPT tahunan. Sekarang gimana solusinya? Solusinya adalah Ibu harus menghilangkan LB-nya. Dengan cara pertama untuk menghilangkan LB adalah Ibu tidak mengkreditkan sebagian PPh 23, PPh 25-nya. Oke? Jadi sebagian kredit pajak Ibu buang. Tidak semua kredit pajak itu Ibu mengkreditkan. Begitulah ceritanya. Oke? Jadi cara pertama adalah buang kredit pajak. Cara kedua adalah Ibu melakukan dengan cara mengkoreksi sebagian biaya-biaya yang tadinya tidak dikoreksi menjadi dikoreksi fiskal. Sehingga labanya naik, sehingga LB-nya hilang. Gitu. Tetapi gue tidak menyarankan ya. Gue lebih menyarankan cara pertama, yaitu dengan membuang sebagian kredit pajaknya. Sehingga tidak semua kredit pajak bisa diakui. Gitu. Oke? Semangat teman tuh Bu Melisa Su. Oke. Bapak M. Trix, malam kok bahas tentang apa? DUK. Apa itu DUK, Pak? Mohon maaf. DUK itu apa ya? Mohon maaf. Mungkin saya juga kurang update. Oke. Ibu Riana, malam kok. Malam Bu Riana. Mau tanya, Badan UMKM bayar PPh setiap bulan. Terus, 2024, apakah perlu lapor SPT masa finalnya? SPT masa finalnya. Maksud Ibu tuh SPT masa final tuh PPh UMKM 0,5% ya?
Kalau dia PPh 0,5%, Ibu tidak perlu tidak perlu lapor, cukup dibayar saja ya. PPh final yang 0,5%, cukup dibayar saja, tidak usah lapor. Oke? Kalau PPh final yang lain, contohnya PPh final atas sewa, nah, Ibu setelah memotong dan membayar, Ibu perlu lapor. Gitu ya. PPh final yang lain perlu dilapor. Kalau PPh final yang bulanan yang 0,5% UMKM itu nggak usah dilapor, cukup dibayar aja. Oke? Semoga terbantu Bu Riana. Bapak Andi Suprayetno, malam kok, malam Pak Andi. Sewa kendaraan dari badan kepada perorangan, dipotong PPh 21 bukan pegawai ya? Boleh dua Pak, boleh PPh 21 kategori bukan pegawai, boleh juga PPh 23 kategori sewa kendaraan. Jadi kalau gue sih lebih cenderung ke PPh 23 ya. Kenapa? Karena kita lihat objek. Objeknya itu sudah jelas-jelas objek sewa itu sudah ada kategori khusus, yaitu PPh 23 atas sewa kendaraan. Nah, lebih tepat PPh 23. Tetapi kalau Bapak mau lihat subjek ya, mau lihat subjek yaitu si orang pribadi, maka pakai metode PPh 21 itu juga boleh. Boleh, Pak. Jadi boleh 21, boleh 23. Menurut saya nggak ada masalah. Cuman kalau saya lebih cenderung PPh 23 kategorinya sewa kendaraan. Oke. Semoga terbantu Pak Andi Suprayitno. Lanjut, Bapak M-Trix. Apabila supplier menerbitkan faktur pajak dan kami tidak memesan, itu faktur pajak prepopulated bagaimana itu kok? Iya, jadi kalau kita tidak pesan barang nih, tetapi orang itu kan boleh-boleh aja bikin faktur pajak pakai nama kita. Seolah-olah kita beli sama dia. Iya kan? Nah, ini nggak boleh dibiarin. Ini harus kita kasih tahu kepada si customer, tolong dong batalkan faktur pajak tersebut. Oke? Jangan sampai dibiarin. Kalau dibiarkan, nanti kan si pajak itu kan taunya kita belanja. Oke? Pajak itu taunya kita belanja nih sama si perusahaan ini, padahal kita tidak belanja. Gitu. Nanti jadi masalah, gitu ya. Nah, nanti di e-faktur kita, di e-faktur prepopulated kita tuh akan muncul ada faktur pajak masukan dari PT itu. Padahal kita nggak beli barang dari dia, ya kan? Nah, hal seperti ini jangan dibiarin. Kita mesti kirim surat kepada si orang tersebut, jelaskan bahwa di prepopulated kami muncul loh faktur pajak dari PT Anda, tolong dibatalkan ya, begitu. Oke? Kalau dia nggak mau batalkan, omel-omelin aja, omel-omelin. Kalau perlu kirim somasi. Gitu ya. Kalau saya sih, kalau udah orang nggak bisa diomongin, kita kirim somasi aja. Kirim somasi 1, somasi 2, somasi 3. Kalau masih bebal, kita kirim gugatan ke pengadilan negeri. Gitu ya. Biar dia tahu rasa gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh sembarangan buka faktur pajak, padahal nggak ada transaksinya. Itu pidana loh. Nggak boleh loh. Gitu Pak ya. Nah, teman-teman tuh Pak M-Trix. Bapak N. Mariana, kok mau tanya? Kalau AR kirim surat minta proyeksi potensi penerimaan pajak tahun 2024, kita jawab gimana? Jadi gini, Bu. Kalau Ibu berteman dengan si AR, maksudnya teman baik gitu ya, ya udah, Ibu kirim proyeksinya. Jadi kira-kira kita akan proyeksi seperti ini, Pak. Gitu. Kenapa AR itu minta begitu? Karena dia juga dapat tekanan dari atasannya, dari bosnya. Jadi kan pajak ini kan ada struktur kan, kita mau punya penerimaan tahun ini 2000 triliun gitu. Ya udah tolong dong dipeta-petakan dong kanwil ini, kanwil ini, kanwil ini. Nanti kanwil itu ada KPP, KPP, KPP. Masing-masing KPP ada AR, AR, AR. Nah, masing-masing mereka tuh seperti marketing gitu loh. Mereka masih bikin proyeksi. Oh, wilayah jajahan gue nih, bukan jajahan ya. Wilayah kekuasaan gue ini kita bakal dapat potensi pajak sekian-sekian. Dia bikin proyeksinya. Nah, bagaimana dia bisa bikin proyeksinya? Ya dia hubungin si WP, gitu. Dia hubungin WP. Bro, tahun ini lu punya penghasilan kira-kira berapa sih? Bikin dong proyeksinya. Nah, itu hal yang baik sebenarnya gitu ya. Nah, kalau AR-nya baik, Ibu boleh nih kirim. Kalau gue sih males. Ya, kalau gue tidak punya hubungan baik sama AR ya. Gue bukan tipe orang yang berhubungan baik dengan AR, gitu. Jadi, kalau AR-nya kira-kira bukan teman baik kita, bukan punya hubungan baik dengan kita, gue sih cuekin. Kalau gue sih gue akan balas, mohon maaf, kami belum bisa bikin proyeksi. Sekarang baru 2 bulan, bos. Baru 1,5 bulan ini berjalan di tahun 2024, kita belum bisa bikin proyeksi. Nanti kita bikin proyeksi setelah bulan Juni, itu baru bisa. Nah, kalau gue sih akan begitu ya. Tetapi kalau Ibu merasa itu teman baik, AR, ya nggak apa-apa, sampaikan aja, Bu. Kan niat dia baik kok, niat dia tidak buruk. Gitu, Bu ya. Cuman kalau saya kan orang sibuk, saya malas. Kalau yang nggak penting, saya
nggak respon. Semua teman tuh Pak, Ibu N. Mariana. Ibu Melisa, makasih kok. Sama-sama, Kak Misha. Bapak M. Trix, yang dikirim Pak Hendra tentang DUK kok. DUK ya? Oh, yang di grup PKPP ya? Saya agak lupa tadi mengenai DUK ya. Mengenai DUK ya. Apa tadi ya? Lupa. DUK itu apa ya? Singkatannya apa Pak ya? Tadi ada Pak Hendra ada ngomongin singkatan nggak? DUK. Singkatannya apa ya tadi ya? Coba sambil saya cari, coba sambil Bapak nanti ketikan Pak ya. Tadi Pak Hendra ada bilang nggak itu singkatannya apa? Coba Bapak nanti ketikan di bawah ya. Oke, semua teman tuh Pak Mtrix. Nanti kita lihat di bawah ya. Bapak Andi Suprayitno, kalau pemiliknya nggak mau beri nomor NIK supaya nggak terdeteksi kantor pajak, gimana ya kok? Tadi itu Bapak mengenai sewa bukannya? Pak Andi tadi itu mengenai... Oh, sewa kendaraan. Sewa kendaraan. Oke. Jadi gini, Pak. Kalau saya nih ya, memang cuma dia yang punya kendaraan. Buang aja, buang ke laut, ganti orang lain yang mau patuh sama pajak. Gitu ya. Kita jangan mau berurusan sama orang yang tidak patuh sama pajak. Gitu ya. Kita hanya mau berurusan dengan orang yang patuh sama pajak. Oke, kalau ada orang mau kasihin sewa kendaraan mobil, tapi dia nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP, nggak usah berurusan sama dia, Pak. Karena tindakan dia ini akan mencelakai kita, gitu, Pak ya. Jadi dia yang mau selamatin diri dia sendiri, yang celaka kita. Karena kita sewa sama dia, kita susah bikin bukti potong, kan begitu, Pak. Nah, carilah orang lain untuk menyewa kendaraan. Oke, kalau di dunia ini semua orang sudah mati, cuman dia doang yang satu-satunya supplier, bolehlah ikut dia, gitu ya. Kalau dia satu-satunya vendor di dunia ini, nggak ada lagi yang lain, nah udah kita ikut dia, gitu ya. Tetapi kalau masih ada kompetitor yang benar, yang mau lapor pajak dengan betul, ganti aja Pak kompetitornya Pak, gitu ya. Nah itu satu ya, solusi pertama ganti vendor. Solusi kedua adalah berusaha edukasi ke dia, oke? Berusaha edukasi ke dia, bro. Lu kan punya mobil nih, mau disewain nih, oke? Berarti kan lu punya penghasilan, ya kan? Sudahlah sewajarnya lu punya penghasilan, lu bayar pajak, kan begitu, oke? Jadi kita berusaha sadarkan dia, lu ini punya penghasilan, ya kan? Nah, cara ketiga kita ngomong ke dia, bro, memangnya kalau lu nggak kasih NIK, lu bisa selamat? Tanya ke dia, tanyain. Suruh dia mikir gitu loh. Memangnya kalau lu tidak kasih nomor NIK, lu akan selamatkah? Jawabannya tidak. Kenapa? Orang pajak punya banyak cara untuk mengetahui transaksi ini. Oke? Cara pertama, orang pajak kan tahu lu punya mobil. Ya kan? Dia bisa tahu lu punya mobil kan? Nah, nanti kalau orang pajak tanya, lu punya mobil diapain? Disewain nggak? Gitu. Cara pertama ya, dari pihak dia akan ketahuan. Cara kedua, nanti kalau kita nih, penyewa nih, si perusahaan diperiksa pajak, orang pajak kan tanya ke kita, lu sewa mobil sama siapa? Ya pasti gue jawab ke lu, gitu kan? Pasti gue akan jawab Anda, si dia nih pemilik mobilnya. Jadi either way, dengan cara apapun pasti akan ketahuan suatu hari nanti. Nah kita edukasi dia bahwa sudah nggak zaman loh kita ini menghindari pajak dengan tidak mau kasih NIK. Sudah nggak zaman, karena orang pajak akan punya banyak cara untuk mengetahui transaksi ini. Kalau nggak di lu kena, di gue yang kena. Semua orang bisa kena. Gitu Pak. Oke, tetapi kalau emang orangnya bebal, orangnya ribet gitu ya, udah deh ganti vendor Pak, ganti vendor. Memang cuman dia satu-satunya orang di dunia ini yang bisa jadi vendor kita, gitu Pak ya. Cari vendor yang orangnya benar, yang mau lapor pajak dengan betul. Dengan begitu hidup kita jadi tenang Pak, jadi nggak deg-degan gara-gara kita punya supplier atau customer yang nggak mau kasih NIK gitu loh. Dia yang mau selamatin diri dia, kita yang deg-degan kan repot, ngapain? Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Andi Suprayitno. Bapak M. Trix, data unit keluarga. Oh, data unit keluarga ya. Ini kayaknya mengenai validasi NIK deh. Jadi, ketika kita validasi NIK, kita kan memvalidasi NIK kita sendiri nih. Tetapi kan ada satu kolom, ada satu bagian di mana kita mesti mengisi data unit keluarga kita. Istrinya nomor NIK-nya berapa, anaknya nomor NIK berapa, kan kita mesti isi tuh. Nah, dari situlah nanti orang pajak akan tahu, oh orang ini
satu keluarganya, ada istri, ada anak satu, ada anak dua. Nanti kalau anak itu beli mobil, oh ketahuan ini satu keluarga ini punya mobil, gitu loh. Kira-kira seperti itu Pak ya, yang saya tangkap ya. Cuman sampai sekarang sih gue belum update ya. Gue baru ngupdate yang validasi NIK doang. Kalau anggota keluarga belum gue update sih. Karena agak susah juga ya minta KK dari WP ya. Kalau minta KTP mah gampang. Gitu sih Pak. Jadi ke depannya ya orang pajak akan bisa memetakan, oh satu keluarga tuh siapa-siapa aja sih, si bapak, si istri, si anak, bahkan mungkin ada anggota keluarga yang lain gitu. Jadi itu sih, jadi pajak tuh mau memetakan seperti itu. Memang ini betul, sudah betul strateginya gitu, supaya potensi pajak tuh nggak bocor, nggak kemana-mana, gitu sih. Ya memang sudah seharusnya. Oke, semoga teman tuh Pak M Trix. Ibu Riana, kok setelah NPWP 16, nama perusahaan berubah CV ABC menjadi ABC. Untuk buka untuk buka e-faktur pakai nama yang mana? Waduh, kok bisa berubah nama, Bu? Seharusnya nggak berubah nama sih. Seharusnya nggak berubah nama. Oke. Coba Ibu cetak NPWP-nya. Oke, cetak NPWP digital ya. NPWP digital, cetak. Nah, kemudian dari situlah Ibu bisa melihat nama yang benar seperti apa. Coba cetak ya Bu ya, cetak NPWP digitalnya, ikuti nama di situ. Oke, seharusnya di situ ada nama CV-nya. Seharusnya tetap ada nama CV, seharusnya ya. Nah, kalau Ibu ragu-ragu, ternyata NPWP-nya itu NPWP nama biasa, nama ABC, nggak ada CV-nya. Nah, sebaiknya Ibu email kepada pajak ya. Ibu email kepada informasi@pajak.go.id. Oke, informasi@pajak.go.id. Ibu kasih tahu dia, ceritakan bahwa setelah saya login dengan NPWP 16, kok yang dulunya saya CV ABC, sekarang berubah jadi ABC doang, nggak ada CV-nya. Nanti gua mau bikin e-faktur bagaimana nih? Apakah nama saya atau nama ABC itu ada CV-nya? Nah, nanti email balasan dari informasi itu dapat Ibu pakai sebagai pedoman lah, gitu. Seharusnya cukup akurat sih. Gitu ya. Oke. Semoga teman tuh Bu Riana. Masih kok sama-sama. Oke. Ada Bapak Bakul Bakso. Wih, thank you Pak Bakul Bakso. Bapak Andi Suprayitno. PPh 23 memang bisa untuk perorangan kok. Jawabannya bisa. Bukannya untuk badan? Bisa Pak, bisa ya. Jadi kalau orang pribadi menyewakan mobil, itu bisa. Biasanya PPh 23 sih. Kalau klien-klien gua biasanya PPh 23. Karena kita melihat objek ya. Kalau sewa kendaraan itu sudah sangat jelas. Itu memang objeknya PPh 23. Gitu. Tetapi kalau Bapak mau paksakan PPh 21 juga boleh. PPh 21 kan lebih tinggi tuh tarifnya. Jadi nggak ada masalah. Gitu sih Pak. Oke. Semoga teman tuh Pak Andi. Bapak M Trix, untuk Bapak Andi, masa penyedia sewa kendaraan hanya boleh badan penyedia sewa kendaraan. Oh masa gitu ya? Boleh kok, boleh. Orang pribadi juga boleh. Oke, thank you Pak M Trix. Bapak N Mariana, Ibu. Oke, thank you kok. Sama-sama Bu. Ibu Si Hitam. Wih, Si Hitam. Malam kawan, malam Bu Si Hitam. Untuk Excel PPh 21 e-Bupot yang impor, ada tambahan sheet ya yang terbaru. Betul Bu. Itu baru kemarin Jumat ya. Baru hari Jumat diperbaharui ada sheet yang terbaru. Gua juga belum baca ya. Orang kantor yang sudah download sih. Gua juga belum download. Ya intinya kita ikutin aja deh. Ikutin aja yang terbaru ya. Oke. Nah, semoga teman-teman Bu Si Hitam. Bapak LX12, Pak, kalau karyawan punya usaha, masih UMKM, bayar pajaknya bagaimana? Kalau karyawan punya usaha masih UMKM, oh, nggak masalah. Jadi si karyawan ini nanti dia akan bayar sendiri Pak ya, tidak melalui perusahaan dong, kan? Di kita kan dia sebagai karyawan, kita potong PPh 21 seperti biasa kan? Nah nanti di pribadi dia sendiri, dia akan lapor ada usaha UMKM. Dia akan bayar 0,5% dikalikan dengan omset UMKM dia setelah melewati omset 500 juta. Oke? Jadi orang pribadinya si UMKM ini ya santai aja. Dia akan bayar 0,5% kalikan omset setelah melewati omset 500 juta. Untuk pribadi dia ya, bukan si perusahaan. Enggak. Perusahaan nggak ada hubungan. Jadi si karyawan dia punya usaha ya urusan dia sendiri di SPT pribadi dia. Gitu ya. Saya mengatakan tuh Pak LX12. Bapak TR15. Kok? Kalau kita menggunakan jasa orang lain. Tapi kita memotong PPh 23, bukan PPh 21. Apakah bisa? Kalau itu orang pribadi, biasanya PPh 21, Pak.
Kalau itu orang pribadi, biasanya kita potong PPh 21. Gitu. Kecuali sewa kendaraan, itu sudah umum pakai PPh 23. Gitu sih. Tetapi kalau Bapak mau paksakan PPh 23, ya nggak apa-apa juga. Gitu sih. Cuman ya sebaiknya kita ikuti pola yang umum. Umumnya, kalau yang nerima uang itu orang pribadi, kita potong PPh 21, bukan 23. Oke, Pak. Semoga tahu tuh, Pak TR15. Bapak M-Trix, untuk Bapak LX12, penghasilan dari pekerjaan masuk penghasilan bukan final, sedangkan UMKM masuk penghasilan final. Betul, Pak. Betul. Mantap, Pak M-Trix. Luar biasa. Thank you, Pak M-Trix. Bapak LX12, untuk Bapak M-Trix, makasih informasinya. Siap, thank you, Pak. Ibu Elisa Jap, malam Bu Elisa. Kalau dapat warisan yang cukup besar dari orang tua, misalnya 5 miliar, apakah langsung semua dimasukkan ke SPT? Masuk, Bu, semuanya, Bu. Kenapa mesti dikurang-kurangin? Apakah nggak mancing SP2DK kalau jumlahnya besar? Bisa-bisa saja mancing SP2DK, Bu. Tetapi kita tidak perlu kita memanipulasi SPT kita hanya untuk menghindari pemeriksaan atau SP2DK. Nggak perlu. Kita lapor apa adanya yang benar. Gitu ya. Kalau emang terima 5M, 5M. Kalau 5 juta, 5 juta. Kalau 50M, 50M. Kita masukin plok langsung ke SPT kita. Gitu. Apakah ada SP2DK? Ya mungkin saja. Ya kita tinggal balas ya. Kita tinggal balas SP2DK. Bapak AR, mohon maaf nih. Kan lu miskin. Kalau gua orang kaya gitu. Bercanda ya. Bercanda. Bilang kepada AR. Pak, kebetulan bapak saya memang orang kaya gitu ya. Jadi dia kasih saya 5M. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu kan nggak ada masalah tuh. Yang penting itu harta sudah dilapor di SPT bapak saya, gitu kan? Ya nggak masalah dong, gitu Pak, Bu ya. Ada lagi Bu Elisa. Harta warisan memang semua udah dimasukin di SPT Ortu. Ya aman lah Bu, aman Bu, santai aja. Berarti kan itu harta sudah dibayar pajaknya kan? Sudah clear pajaknya kan? Sekarang dia mau kasih ke anaknya. Ya boleh dong, masa nggak boleh? Boleh Bu. Oke. Ya kalau dapat SP2DK, mungkin saja dan itu tidak masalah kok. Tidak apa-apa. Kita tidak perlu ketakutan dengan SP2DK, kemudian kita memanipulasi SPT kita. Enggak, jangan. Laporkanlah apa adanya SPT kita, sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gitu ya. Walaupun ada SP2DK, ada pemeriksaan, nggak masalah, kita ikutin aja. Gitu kok. Semoga teman-teman Bu Elisa. Bapak M-Trix, Ibu Elisa Jap, buat surat di notaris kalau nilainya besar, Bu. Setuju ya, setuju dengan Pak M-Trix, Ibu Elisa dan teman-teman semua. Kalau ada hibah atau warisan yang nilainya besar, apalagi sampai miliar-miliaran ya, lebih baik datang ke notaris. Dinotariskan bahwa pada hari sekian, tanggal sekian, dari pihak pertama memberikan hibah atau warisan barangnya apa, atau uangnya apa, bentuknya apa, kepada pihak kedua. Mulai hari ini barang itu menjadi miliknya pihak kedua. Gitu. Oke. Kalau nggak mau ke notaris, ya surat biasa juga boleh sih. Surat di bawah tangan juga boleh. Gitu. Cuman kalau miliar-miliaran, ya nggak apa-apa lah ke notaris ya, biar lebih resmi. Gitu, Bu. Semangat teman tuh, Bu Riana. Ibu Elisa ya. Ibu Riana. Ada beberapa perusahaan berubah nama CV atau PT Hilangko. Oh, gitu ya. Nah, coba cek nih Bu ke informasi Bu. Coba di email ke informasi@pajak.go.id ya, supaya pasti. Saya juga nggak yakin nih kenapa begitu ya. Mestinya tetap nyangkut deh. Mungkin database DJP lagi error tuh. Kan mereka lagi pusing tuh. Mereka lagi melakukan perubahan besar-besaran kan terhadap database mereka kan. Jangan-jangan ada yang hilang. CV PT-nya hilang. Mateng deh tuh. Nggak tahu deh. Coba informasi Bu. Coba cek informasi. Kalau menurut saya sih harusnya tetap muncul sih. Menurut saya tetap muncul seharusnya ya. Jangan sampai ada badan tetapi nggak jelas ini PT atau CV atau apa gitu. Bahaya nanti. Oke, semua teman-teman Bu Riana. Ibu Elisa untuk Bapak M-Trix. Surat keterangan waris ya, apa ada pengaruhnya? Ada Bu, ada. Jadi surat dokumen itu sangat mempengaruhi, sangat membantu apabila ini barang menjadi masalah. Mungkin di SP2DK atau pemeriksaan atau bahkan di pengadilan. Jadi surat-surat tertulis itu sangat membantu nanti ya, akan menjadi bukti nanti kalau kita masuk ke pengadilan. Gitu ya. Semua teman tuh Bu Elisa Jap. Bapak M-Trix. Kalau hartanya dilapor di SPT Ortu dan diwariskan tidak masalah, takutnya kalau nggak bayar, nah itu yang bingung. Nggak Pak, Bu, nggak usah bayar. Ibu ya, Bapak M-Trix ya. Iya. Kalau hartanya
Nggak bayar itu bingung. Iya, iya, iya. Jadi harta itu harus sudah clear pajaknya, artinya sudah dilapor di SPT orang tua, sudah clear pajaknya, barulah dia boleh hibah atau kasih ke anaknya, gitu sih. Oke? Ya, semoga terbantu. Thank you Pak Mtrix. Ibu Eli Sajab. Di lampiran 3 di kolom warisan hanya bisa ditulis total jumlah warisan saja. Betul, betul, Bu. Jadi di situ hanya tulis nilai rupiahnya saja, tetapi kan nanti ketika AR panggil kita, mana nih bukti warisannya? Nah, kita bisa kasih, saya punya akte notaris, Bu. Atau kita kita kasih, saya punya surat tertulis nih, surat di bawah tangan juga boleh, gitu. Intinya kalau ada dokumen, nanti si AR lebih enak nih. Kan dia mesti laporan nih ke bosnya ya, ke kasih ataupun ke kantor ke kepala kantor, dia mesti laporan kan. Jadi lebih enak, gitu ya. Semoga teman tuh Bu Elisa. Bapak Mtrix, mungkin surat notaris untuk keterangan warisan doang, misalnya kalau ada anak lain. Eh, ya boleh juga, boleh juga. Jadi notaris tuh fungsinya gini loh. Kalau suatu hari masalah hibah warisan ini jadi masalah di pengadilan, nanti notaris bisa datang bantu kita menjadi saksi gitu ya, bahwa dulu orang ini pernah datang ke saya ngomongnya begini-gini gitu loh. Jadi akan membantu kita nanti si notaris ini. Tetapi akte itu bukanlah tanda sah atau tidak sah sebuah dokumen ya. Sebuah dokumen tetap sah walaupun nggak ada notarisnya, gitu. Cuman kalau angka miliar-miliaran, notaris akan membantu nanti ketika jadi masalah hukum, gitu ya. Semoga teman-teman Pak Mtrix. Ibu Elisa, untuk Bapak Mtrix, harta memang sudah semua tertulis di SPT Ortu. Oke, aman lah kata Pak Mtrix. Betul, aman ya. Thank you Bu Elisa, Pak Mtrix. Bapak LX12, makasih Pak, sama-sama. Bapak Andi, thanks kok, sama-sama. Ibu Elisa, Bapak Mtrix, kalau kesepakatan pembagiannya nggak di notaris, tetapi intern keluarga, nggak bisa ya? Jawabannya, jangan Bu, ditulis ya. Jadi, nggak di notaris nggak apa-apa, tetapi harus ditulis. Supaya apa? Nanti nih, kita nggak tahu kalau di masa depan ada gugatan hukum. Kan kita nggak tahu ya, hati orang siapa yang tahu ya. Sekarang sih ngomong baik-baik, tapi tiba-tiba orang tua meninggal, nanti anak kedua menggugat ke pengadilan. Wah, bisa repot, gitu. Nah, kalaupun anak ini baik-baik, nanti cucu bisa ribut. Ya kan? Kalau salah satu cucu dari salah satu anaknya itu ribut ke pengadilan, kan repot. Nah, kalau nggak ada surat gitu kan. Nah, alangkah baiknya disuratin, tertulis, lebih baik lagi kalau notaris. Kalau sudah ada notaris kan lebih aman. Nanti kalau ada mau menggugat ke hukum, ya kan notaris bilang, sudah ada aktenya nih. Lu sudah pernah ngomong begini-begini dulu si orang tua. Gitu Pak, Bu ya. Jadi tujuan itu demi untuk kepastian hukum sih sebenarnya. Jangan sampai suatu hari ada gugatan pengadilan hukum, padahal ini masih nggak jelas barangnya. Karena dulu kesepakatan lisan itu bahaya sekali. Gitu ya. Semangat teman tuh Bu Elisa. Bapak Andri, untuk Bapak Mtrix makasih. Sama-sama, thank you. Bapak Mtrix, setahu saya bagusan ada keterangannya daripada tidak karena harta yang dibagikan cukup besar. Nggak ada keterangan Pak untuk bagian warisannya. Untuk di warisan memang tidak ada kolom untuk kasih keterangan. Tetapi di bagian harta boleh. Jadi di bagian harta nanti Ibu Elisa boleh tulis keterangan bahwa uang 5M itu berasal dari warisan papa saya atau ibu saya. Boleh ditulis di keterangannya supaya ingat aja. Gitu. Oke. Thank you Pak Mtrix. Bapak Momi NDD. Malam kok, malam Pak Momi. Untuk membuat daftar penyusutan kendaraan gimana ya? Karena sekarang ada yang objek natura. Jadi kalau saya begini Bu, tetap kita bikinin daftar penyusutan seperti biasa, oke? Cuman saya pisahin untuk penyusutan yang memang natura. Jadi nanti saya pisahkan penyusutan yang natura, saya pisahkan kelompoknya. Nah, barang ini tuh nanti akan lari ke beban gaji, ya kan? Dia tidak akan masuk ke beban penyusutan, gitu. Sedangkan untuk yang normal-normal saja penyusutan biasa, saya pisahkan terpisah. Nah, ini akan masuk ke kelompok penyusutan seperti biasa. Begitu Bu, kalau saya sih begitu ya. Supaya jelas gitu. Jangan sampai yang penyusutan natura ini nggak muncul, tetap mesti muncul dalam hitungan kita. Semoga teman itu Bu Momi. Bapak Mtrix, teman kawan baru dilantik nih. Oh iya, si saudara S. Saudara S baru dilantik. Jadi naik pangkat dia ya. Thank you Pak Mtrix. Bapak Roket Bani, malam Om. Halo Pak Roket. Om, malam. Bapak Roket Bani,
fasilitas UMKM yang gratis 500 juta, kalau sudah lewat 7 tahun, dikenakan pajak berapa persen, Om? Nah, jawabannya adalah pakai PPh progresif, Pak. Pakai PPh progresif ya, yang pasal 17. Kalau orang pribadi, itu yang 5%, 15, 25, 30, 35. Kalau badan, dia akan berubah menjadi yang 22% atau 11%. Gitu ya. Kalau orang pribadi itu PPh progresif orang pribadi, kalau badan berarti PPh badan. Yang pasal 17. Gitu Pak Roket. Oke. Oh yang ini orang pribadi ya. Kalau yang 7 tahun orang pribadi ya. Kalau orang pribadi nanti akan berganti menjadi PPh progresif ya. Nah, semoga teman-teman Pak Roket Bani. Bapak M-Trix, untuk Bapak Roket Bani 11 Pak. Sorry Pak, mohon maaf 11 itu untuk badan ya. Kalau dia kan orang pribadi nih. Kalau 7 tahun kan berarti ciri-cirinya orang pribadi kan. Orang pribadi itu pakai PPh progresif orang pribadi. Oke, thank you Pak. Ibu Riana, pembelian kapal bayar tunai Desember 2023. Tetapi AJB terbitnya Februari dan belum balik nama. Oke, pertanyaannya, kapan kita lapor aset di SPT tahunan pribadi? Jawaban saya 2023, Bu. 2023. Kenapa begitu? Karena kita mengikuti uangnya, mengikuti arus uangnya. Itu uang sudah keluar 2023 kan? Nah, itu uang sudah keluar 2023. Artinya, rekening bank kita sudah turun. Betul ya, Bu? Rekening bank kita sudah turun di 2023. Ya kan? Nah, kalau rekening kita turun, berarti kan harta kita turun. Ya kan? Kalau rekening kita turun, harta kita turun. Padahal kan nggak turun. Padahal harta kita nggak turun. Kenapa? Karena ada barang baru, namanya kapal itu. Gitu. Jadi, jangan tunggu AJB. Tetapi, ketika uang sudah keluar, sudah ada DP, ataupun bayar lunas, maka langsung itu dilapor sebagai harta milik kita. Nah, urusan AJB adalah urusan administrasi. Itu boleh belakangan, nggak ada masalah. Gitu. Tetapi, barang itu sudah perlu dilapor karena uang sudah keluar, rekening sudah turun. Maka supaya itu seimbang, supaya harta kita nggak turun, harus masuk dikompensasi dengan munculnya harta baru, yaitu kapal tersebut. Gitu, Bu. Semoga teman-teman, Bu Riana. Bapak Roket Bani, rekening Ibu kalau saldonya 1M butuh surat hibah, Om. Menurut saya perlu, Pak. Menurut saya perlu ya. 1M itu lumayan besar, Pak. Itu kalau ditembak pajaknya 30% itu. 300 juta itu pajaknya kalau memang ditembak sama AR ya. Sama oknum maksud saya. Jadi lebih aman bikin surat hibah atau surat warisan. Semua teman tuh, Pak Roket Bani. Bapak Ibu Riana. Oh, tadi sudah ya. Bapak Roket Bani, uangnya milik anak. Oh, iya. Uangnya milik anak, ya mesti cek lagi Pak ya, sumber penghasilan dari mana. Kalau sumber penghasilan dari anak, berarti anak yang melaporkan uang tersebut. Jadi nggak usah pakai hibah lagi, memang itu uang miliknya anak, langsung dilapor di SPT anak. Gitu sih. Kalau itu bukan berasal dari orang tuanya ya. Oke, semoga terbantu Pak Roket Bani. Ibu Riana, makasih kok, sama-sama. Ibu user login and password. Weh, mau nanya kok. Bagaimana caranya supaya daftar e-Bupet 21 tidak bisa diketahui oleh user DJP Online? Karena DJP Online bisa diakses oleh beberapa departemen atau bagian. Jawabannya adalah, Ibu mesti pilih menu yang namanya user perekam. Ibu bikinlah user perekam di situ, gunakan password yang baru. Oke, jadi ada dua cara untuk bikin bukti potong ya. Cara pertama adalah langsung ke DJP Online. Cara kedua adalah melalui alamat website yang baru, itu menggunakan user perekam. Oke. Nah, nanti Ibu akan ngerti caranya. Nah, caranya adalah Ibu masuk ke DJP Online, ke bagian e-Bupet, nanti Ibu pilih user perekam. Nah, bikinlah user perekam yang baru. Nah, di situ nanti Ibu akan dapatkan user baru dengan password yang baru, dan hanya orang itu yang bisa membuat e-Bupet. Gitu, Bu. Oke. Mungkin Ibu masih nggak ngerti, tapi coba Ibu masuk deh. Nanti akan paham kok maksud saya. Oke. Jadi nanti bukti potong hanya dibikin di user perekam. DJP Online yang utama tidak akan bisa tahu nilai-nilai bukti potong dari masing-masing pegawai. Hanya user perekam yang bisa tahu. Gitu, Bu. Oke. Semoga teman-teman Pak Ibu user login. Ibu Elisa, Bapak MTX, oke, thank you. Sama-sama, Bu. Ibu Elisa, makasih kawan. Sama-sama. Ibu Elisa, Bapak MTX, siapa tuh? Kok aku nggak tahu? Kak Kanwil, Bu. Kak Kanwil Jakarta Barat. Hari ini dilantik menjadi naik pangkat dia. Bapak Momi, terima kasih kok untuk penjelasannya, sama-sama. Ibu MTrix, sering disebut kok Awan. Iya, Bapak MTrix. Oke.
Untuk Bapak user login, untuk perusahaan yang punya hutang piutang afiliasi 5M, apakah masih wajib TP-Doc ya kok? Bagaimana kalau kita tidak siapkan? Saya nggak gitu tahu Pak prinsip untuk TP-Doc ya, tetapi kalau setahu Bapak dulunya perlu TP-Doc, seharusnya tetap sekarang juga masih perlu. Kalau dulu dia TP-Doc, maka sekarang pun masih perlu seharusnya ya. Bukannya diringankan, harusnya malah diperberat sih. Gitu sih. Kalau nggak disiapkan itu apa ya risikonya? Saya juga nggak tahu nih Pak, karena saya nggak ahli di TP-Doc ya. Kan TP-Doc itu brevet C ya, saya cuma B doang. Ya kemungkinan nanti akan ditembak sama orang pajak. Jadi kalau nggak ada TP-Doc ya kami tembak aja langsung sekian angka bunganya dan sebagainya. Gitu sih, kemungkinan seperti itu. Ada resiko orang pajak akan sembarangan nembak kalau nggak ada TP-Doc. Mungkin ya. Oke. Semua teman tuh Pak user login. Bapak Rocket Bunny. Nggak perlu surat hibah kan Om? Kalau uangnya milik anak di rekening ibu. Nggak perlu. Kalau emang itu uangnya uang si anak, yang memang dia sudah laporkan di SPT pribadi dia, ya nggak usah. Walaupun itu namanya si ibu lah, nama bapak lah, atau nama siapapun, nggak perlu hibah-hibahan. Karena itu memang punya dia, gitu. Yang dimaksud hibah itu kan awalnya punya bapaknya, kemudian dia kasih kepada anaknya. Ya, itu baru hibah, gitu. Oke. Semoga tahu tuh Pak Rocket Bunny. Bapak Bakul Bakso, Ko, jika UMKM omset lebih dari 500 juta, berapa persen pajaknya, Ko? Pajaknya adalah 0,5%, oke? 0,5% dikalikan dengan omsetnya setelah melewati 500 juta. Gitu, Pak. Gampang kan? Murah. Murah meriah. Semoga tahu tuh Pak Bakul Bakso. Bapak Rocket Bunny, pajaknya sudah dibayar juga, hanya penempatan uangnya di rekening ibu. Nah, kalau gitu aman, Pak. Aman. Itu adalah rekening punya anak, cuman pakai nama ibu. Jadi dilapor langsung di SPT si anak aja. Sudah betul. Oke? Semoga tahu tuh Pak Rocket Bunny. Bapak si hitam. Makasih kawan. Makasih sama-sama. Kok tidak buat grup Telegram buat sharing-sharing? Kita ada grup di ini, Pak. Bapak boleh masuk ke www.accountingumkm.com ya. www.accountingumkm.com. Nanti beli kelasnya di situ. Kita ada grup khusus di situ. Nanti kita diskusi di situ tiap hari. Nah, tiap hari ada tuh diskusi-diskusi gitu ya. Oke. Semoga teman tuh Pak si hitam. Bapak M-Trix, Bapak si hitam, ada Pak di Keranjang banyak macam grupnya. Oh iya, di sini nih. Saya nggak ngerti TikTok sih. Di sini ada keranjang, Bapak, teman-teman tinggal klik aja beli nanti di situ. Thank you, Pak M-Trix. Ibu Riana, kok gimana cara pelaporan prive untuk badan dan orang pribadi? Oke, jadi untuk badan, terutama CV ya, kan dia prive tuh. Nah, jadi dia tinggal transfer kepada si orang pribadi, nanti jurnalnya adalah debitnya itu prive, kreditnya adalah bank. Ya kan? Debitnya itu prive, kreditnya bank. Prive ini apa? Prive ini adalah akun di neraca di kelompoknya laba ditahan. Oke? Jadi prive itu di debit berfungsi untuk mengurangi laba ditahan. Oke? Debit dan kredit ya, prive pada bank. Di orang pribadi, masuk rekening dong. Nah, rekening itu dilapor di bagian harta dong, seperti biasa kan, rekening per 31 Desember. Kemudian dia akan melaporkan penghasilan prive di lampiran 3. Lampiran 3 di kategori yang tidak termasuk objek pajak ya, yang bukan objek pajak. Nanti kan ada hibah, ada warisan, ada lagi prive di situ ya. Pembagian laba ditahan yang tidak terbagi atas modal, tidak terbagi atas saham. Nah, itu di situ tuh, prive tuh. Kelompoknya di situ. Oke? Semoga teman-teman Bu Riana. Bapak M-Trix, Ibu Riana, penghasilan bukan objek pajak. Yes, betul. Thank you Pak M-Trix ya, di lampiran 3. Bapak si hitam, yang free nggak berbayar Pak. Yang free kita ada Pak. Kita ada satu grup namanya diskusi pajak Indo. Cuman seperti itu sudah penuh banget itu grup. Sudah penuh banget sampai udah luber-luber. Sampai orang mau masuk aja susah gitu. Sepertinya iya sih Pak. Ada sih grup WA itu. Grup WA. Cuman kan WA kan cuma 1.000 orang kan. 1.000 orang jadi sudah penuh banget itu grupnya. Ada sih. Atau di Facebook juga ada. Di Facebook ada namanya diskusi grup Indo kalau nggak salah. Juga sama. Gitu Pak. Boleh di Facebook Pak. Semua teman tuh Pak si hitam. Ibu Riana makasih kok sama-sama. Bapak M-Trix, TP-Doc itu apa kok? TP-Doc atau transfer pricing dokumen, saya juga nggak gitu paham ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang multinasional, yang sudah besar banget itu ya, yang beroperasi di banyak negara, dia disuruh bikin TP-Doc. TP-Doc itu sebuah dokumen ya, sebuah dokumen yang menjelaskan mengenai bagaimana transaksi antar afiliasi
gitu. Karena dikhawatirkan orang-orang yang punya afiliasi ini, perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi ini akan cenderung mempermainkan harga di market gitu. Kalau dia mempermainkan harga di market, maka kompetisi menjadi tidak sehat, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu dibikin TikTok untuk menjelaskan bahwa kami itu nggak main di situ loh, gitu. Kalau ketahuan nanti orang pajak itu boleh menaikkan harganya. Orang pajak itu boleh menaikkan harga jualnya, dinaikkan, kemudian suruh bayar pajak, gitu. Gara-gara dianggap dia tidak comply dalam TPDoc-nya. Yang saya pahami gitu Pak ya, tetapi saya sendiri nggak gitu jago di TPDoc. Semua teman itu Pak Mtrix. Ibu user login, makasih penjelasannya kok, sangat mengedukasi dan informatif, sehat selalu. Terima kasih Bapak atau Ibu user login, sama-sama. Bapak Rocket Bunny, makasih Om, sama-sama. Bapak Rocket Bunny, untuk Bapak si hitam, bukan untuk kaum gratisan. Oh, nggak apa-apa, kan kita kan gratis di sini nih. Kita di live Instagram gratis, di live TikTok juga gratis. Kita lagi mau setting untuk live YouTube. Kita lagi mau setting, karena gue masih bingung mengenai OBS-nya, mengenai cara dia mengirimkan data. Tetapi kita lagi mau setting nih untuk setting untuk live YouTube. Mungkin di malam minggu, di hari Sabtu malam, kemungkinan ya. Karena saya nggak pacaran gitu ya. Gitu. Tapi kita belum tahu nanti deh. Oke, thank you Pak Rocket Bunny. Bapak Mtrix, Wakakah Kek Zara ya kok. Produksi di negara dengan gaji murah, lalu diekspor ke negara tujuan. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Pak ya, kira-kira seperti itu. Jadi mereka perlu bikin TPDoc. Nah, saya juga nggak gitu paham sih, persisnya bagaimana TPDoc itu ya. Tetapi ya, kira-kira seperti itulah. Intinya, negara kita tuh mau menjaga supaya iklim investasi dan iklim perdagangan itu tidak dimonopoli oleh satu orang, lagi pula tidak juga terjadi persaingan tidak sehat. Harus sehat persaingannya, gitu. Oke, semua teman tuh Pak M. Thank you. Ibu Melisa, wah malam minggu kawan masih kerja aja. Iya nih, daripada keluyuran Pak, Bu, mending kita kerja. Oke, thank you Bu Melisa, semoga terbantu. Nah, belum ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Gue akan informasikan lagi apa yang saya mau informasikan di sini. Oke, masih ada materi nih yang mau saya sampaikan ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi gimana kalau ada orang yang punya omset itu melewati 4,8 M? Itu gimana? Nah, jadi banyak orang tuh bingung. Kalau gua punya omset lebih dari 4,8 M gimana nih? Gua bakal pusing nih, bakal ribet nih. Oke. Jawabannya teman-teman, yang pertama ya, coba teman-teman cek dahulu. Kalau lu sudah punya omset besar, maka kan lu sudah harus punya mindset yang berbeda. Jangan kita tetap mau jadi mindset UMKM, tetapi kita punya apa namanya? Punya omset tapi sudah besar gitu ya. Nah, jadi orang-orang sudah punya omset besar, apalagi sudah sampai 10M, 20M gitu ya. Cek dahulu, bisakah kita mainnya full PPN? Kalau kita bisa main full PPN, lebih baik kita mendingan jadi PKP aja. Gitu ya. Jadi kalau sudah punya omset besar, lebih dari 4,8M, kalau bisa PKP, bisa full PPN, lebih baik jadi PKP saja. Artinya apa? Artinya PM-nya lengkap ya, pajak masukannya lengkap. Nah, kalau pajak masukannya lengkap, lebih baik jadi PKP. Oke, itu ya, buat teman-teman yang sudah punya omset besar. Yang kedua, kalau mau PKP, jangan di orang pribadi ya, tetapi di badan aja. Oke, orang pribadi itu haram kalau PKP, langsung di badan aja. Yang ketiga, kalau teman-teman tidak bisa jadi PKP, mungkin gara-gara PM-nya atau pajak masukannya tidak ada ya, terpaksa kita mainnya pecah omset. Ya kan? Kita bisa pecah omset menjadi 2 orang pribadi, atau 1 OP 1 badan, atau dua-duanya badan gitu ya. Tetapi ingat teman-teman ya, kalau jadi badan, Anda tidak boleh impor ilegal, atau impor yang door to door ya. Jadi teman-teman yang impor door to door itu nggak mungkin pakai badan, harus pakai orang pribadi. Nah, jadi kalau pecah omset, teman-teman ingat, harus dipecah dari hulu ke hilir. Jangan cuma penjualan doang dipecah, tetapi pembeliannya masih sama tuh pakai 1 NPWP ke pabrik, nggak boleh ya. Kalau penjualan kita pecah ke dua channel, 2 NPWP, maka pembeliannya pun mesti dibikin 2 NPWP atau 2 rekening, gitu ya. Jadi jangan sampai banyak orang salah persepsi, dia pecah omset di penjualan, tetapi pembeliannya dia gabungin, itu bodoh, jangan ya. Nah, kemudian, kenapa sih orang pribadi itu haram jadi PKP? Kenapa sih? Karena gini teman-teman ya, orang pribadi yang jadi PKP, nanti tuh akan dicari-cari berbagai alasan supaya semua penjualan kita menjadi objek PPN gitu. Contohnya nih, kita jual mobil,
kena PPN lagi. Kita jual komputer, kena PPN. Jual rumah, kena PPN. Bisa celaka, teman-teman ya. Jadi orang pribadi, kalau bisa jangan jadi PKP. Menurut saya ya. Kalau mau PKP, PKP lah di perusahaan, di badan. Jangan di pribadi. Oke, nah. Lanjut. Ibu Elisa, demi kita semua. Makasih, Bu. Thank you. Bapak si hitam, siap kaum berbayar. Ibu Melisa, terbantu banget, yes. Siap, Bu. Thank you. Ibu Elisa, kita traktir makan kalau dekat kan. Siap, Bu. Thank you. Bapak M-Trix, jangan senang dulu. 20 tahun ke depan, Ko Awan apakah mungkin Ko Awan akan meneruskan live? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, oleh karena itu kita butuh Ko Awan Junior. Betul nih, mungkin Pak M-Trix bisa nih menjadi cikal bakal ini nih, meneruskan channel Pajak Smart. Kita tunggu nih Pak M-Trix. Karena Pak M-Trix juga sudah banyak bantu orang kan di sini kan, sudah banyak bantu jawab-jawab juga kan. Nah, sebentar lagi sudah boleh live nih Pak. Bisa barengan live nih. Ibu Elisa, untuk Bapak M-Trix, 20 tahun lagi nggak usah dipikirin, belum tentu masih hidup. Betul Pak, betul Bu. Jangan 20 tahun ya, 2 bulan lagi belum tentu hidup. Thank you Bu Elisa. Bapak M-Trix bercanda. Ibu Riana, kok sering terjadi salah transfer masuk ke rekening CV, tetapi uang itu untuk transaksi barang yang non-PPN. Nah lo. Terus kita transfer balik ke rekening pemilik. Apa keterangan yang baik untuk transfer balik? Keterangannya adalah salah transfer. Gitu Bu ya, harus ditulis dengan jelas, salah transfer, gua transfer balik ke lu, gitu Bu. Itu ya Bu ya, jadi hati-hati itu uang masuk, kalau orang pajaknya ngeyel, kita ketemu oknum ya, nggak peduli dia, itu semua adalah omset. Walaupun lu transfer balik ke orangnya, nggak peduli dia, itu adalah omset. Kalau lu mau ribut, silakan ke pengadilan kata dia, kan bangsat ya begitu ya. Nah, jadi hati-hati Bu. Sebisa mungkin rekening kita tuh bersih dari yang begitu-gituan. Ya sekali 2 kali nggak apa-apa. Kalau 3 kali kita omelin itu si customer tuh, jangan lagi dong ke situ nanti gua kena masalah pajak gitu. Oke, selamat teman tuh Bu Riana. Oke. Ibu Sri Hayati, case-nya udah selesai Om. Ini case yang mana Bu? Apakah case yang KPP Taman Sari masih belum selesai ya? Kasus saya masih ribut di Pengadilan Tun ya. Pengadilan Tun masih kita gugat ke Pengadilan Tun. By the way, kita dapat informasi terbaru bahwa Kakanwil DJP Jakarta Barat pindah ya. Jadi bye-bye deh ya Pak Suparno ya, sudah pindah dan akan ada KPP baru. Akan ada kepala Kanwil yang baru masuk, Pak Farid namanya. Nanti mudah-mudahan saya bisa berdamai nih dengan dia ya. Kalau Pak Suparno sih udah nggak ada alamat damai itu sama dia. Thank you Bu Sri Hayati. Bapak SKW Tools, channel penuh manfaat, kenapa jarang yang nonton? Karena kita masih baru Bu, ini TikTok masih baru nih, baru 3 atau 4 kali deh kita live. Kalau di Instagram sih sudah rame sih. Oke, semua teman tuh Pak SKW Tools. Bapak M-Trix, pada suka K-pop. Saya tuh nggak pernah buka TikTok loh ya teman-teman ya. Gue nggak pernah buka TikTok. Gue hanya buka TikTok seminggu sekali, yaitu sini nih, waktu live TikTok nih. Selainnya gue nggak pernah buka TikTok. Oke. Thank you Pak M-Trix. Ibu Riana, makasih kok sama-sama. Ibu Elisa, ya. Bapak SKW Tools. Di tap-tap layar biar banyak yang nonton. Gimana Bu? Tap-tap layar? Apa tuh? Tap-tap layar? Saya tap-tap 2 kali, nggak ada apa-apa nih. Nggak ngerti saya. Oke. Thank you Pak. Ibu Elisa, sudah pindah apa masih bisa diteruskan case-nya? Ini case apa nih Bu ya? Case KPP Taman Sari kah? Kalau case Taman Sari itu masih kita gugat ke Pengadilan Tun, kita juga gugat ke Pengadilan Pajak ya. Jadi masih kita gugat ke pengadilan. Prosesnya lama. Prosesnya tuh bisa 1-2 tahun lagi baru kelar gitu. Setelah Tun selesai kita akan lanjutkan gugatan ke PN, Pengadilan Negeri. Jadi masih panjang nih. Ini kasus bisa 2-3 tahun lagi baru kelar. Bahkan 5 tahun lagi juga masih bisa. Oke. Semoga teman tuh. Thank you Bu Elisa. Ibu Melisa, sama kok. Cuma buka TikTok lagi karena live Pajak Smart. Ya, siap, mantap. Thank you Bu Melisa. Ibu Wawa, malam kok mau tanya. Ya, malam Bu Wawa. Ada konstruksi dengan dipotong PPh final dan ada yang dipotong PPh 23 jasa. Oke? Jasa konstruksi tapi tidak ada bukti potong PPh 23 dari bendaharawan. Bagaimana cara lapor SPT-nya? Mohon dibantu kok. Jadi gini Bu, bukti potong itu kita wajib minta Bu kepada si bendaharawan. Jadi kalau perlu kita omel-omelin tuh. Jadi gini, kadang-kadang tuh
gue gimana ngomongnya ya, kadang-kadang tuh kita mesti kasih duit. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf ini cuman rahasia umum ya. Kadang-kadang kita mesti kasih duit dulu, baru dia kasih tuh bukti potongnya. Ini mohon maaf ya, ini hanya di Wakanda ya. Kadang-kadang masih gitu, Bu. Terpaksa ya, kita butuh bukti potong, harus minta. Nah, kalau memang bukti potong tidak didapatkan, kemudian kita sudah mau bulan April nih, sudah mau lapor nih, Ibu punya dua solusi. Solusi pertama adalah dipaksakan aja, tetap kita anggap ada bukti potong, nanti kita siap lawan. Atau cara kedua adalah kita bayar sendiri. Kita bayar sendiri PPh-nya, gitu. Jadi cara pertama adalah kita tetap anggap sudah ada bukti potong, dan kita siap berargumen ya, bahwa itu salahnya dia loh, nggak kasih saya bukti potong loh. Kita bisa buktikan kan dengan invoice-nya ini, tetapi uang masuknya sudah dipotong gitu kan, bisa kita buktikan. Cara kedua adalah ya udah kita mengalah, kita bayar sendiri. Gitu sih, Bu. Oke. Nah, semoga teman tuh Bu Wawa Adis. Ibu Mary, malam kawan. Halo Bu Mary, malam Bu. Oke, bagaimana pertanyaannya Bu? Ibu Wawa Adis. Tapi, apakah bisa dikreditkan kok kalau tidak ada bukti potongnya? Nggak bisa, kan kita nggak ada bukti potong. Kan kita tidak punya nomor bukti potong. Makanya, kita harus minta tuh ke bendaharawan. Kalau perlu kita kirim somasi tuh ke bendaharawan gitu ya. Ya, tetapi biasanya sih gara-gara nggak ada duit. Kasih duit Bu biasanya untuk bikin bukti potong. Kasih kita bukti potong. Mungkin ya. Tetapi ya memang harus dimintakan sih. Gitu sih. Kalau nggak ada, nggak bisa loh. Nah, kecuali Ibu mau sembarangan isi. Kalau Ibu sembarangan isi bukti potong gitu kan, ya udah 001 gitu kan, tanggal sekian ya udah. Tetapi kan Ibu harus siap berargumen ya. Ketika AR datang, AR akan bilang, nggak ada nih bukti potong nih, salah nih. Ya udah, kita mesti berdebat. Mesti kita buktikan ya bahwa saya invoice-nya sekian, tetapi uang masuk sekian. Kan berarti sudah dipotong tuh. Tetapi salahnya dia tuh, bendaharawan yang nggak kasih saya. Gitu. Ya harus siap berdebat. Itu sih. Oke. Nah, thank you Bu Wawa, semoga terbantu. Ibu Elisa, udah 1000K ya? Oh ya, 1000K? Thank you, Bu Elisa. Lanjut, Ibu Si Hitam. Jasa konstruksi bukannya PPh final ya kok? Jadi, jasa konstruksi ada PPh final, ada PPh 23. Pada umumnya PPh final. Oke, pada umumnya PPh final, tetapi ada kategori PPh 23. Saya juga nggak gitu pahamnya 23 ya. Biasanya sih langsung PPh final, biasanya ya. Kalau PPh 23 itu ada kategori khusus. Cuman pada umumnya PPh final sih, pada umumnya ya. Oke. Semua teman tuh Pak Si Hitam, thank you. Bapak M-Trix, kok awan banyak rahasianya? Bagi dong kok. Rahasia apa nih Bu, Pak? Rahasia apa nih? Bapak pengembala kambing. Kok, kalau rekanan nggak kasih, apa boleh kita minta bukti potong ke KPP? Sebenarnya bisa, Pak. Cuman KPP tuh suka males gitu loh. Karena gini, ketika pihak sana bikin bukti potong, otomatis KPP kita tuh sudah tahu gitu loh. AL kita tuh tahu sebenarnya. Nah, cuman tuh mereka karena mereka merasa gue tidak wajib kasih lu kok, ya sudah, dia nggak mau kasih gitu loh. Lagi pula kan kalau dikasih kan kita bisa kreditkan, kan rugi negara, gitu ya. Tetapi seharusnya itu sudah tahu kok KPP kita ya. Nah, nanti nih 1 Juli nih, 1 Juli ketika berlaku Cortex System nih, setiap kali kita dipotong oleh pihak lawan, kita langsung muncul di DJP kita ya, langsung muncul di DJP kita bahwa telah ada bukti potong dari pihak-pihak mana gitu, langsung ketahuan. Jadi kita nggak usah minta lagi gitu. Kalau nggak muncul, berarti dia belum bikin bukti potong tuh, salah dia gitu loh. Nah, itu masih tunggu ya 1 Juli ya, mudah-mudahan bisa ya, gitu ya. Semoga terbantu Pak Pengembala Kambing. Ibu M-Trix, Bapak M-Trix, detailnya 4 ayat 2, Bu. Iya, lebih baik di 4 ayat 2 sih. Bapak Si Hitam, terima kasih kawan dan Pak M-Trix, siap. Bapak Si Hitam, by the way saya Pak, bukan Bu. Oh iya Pak, siap Pak. Bapak M-Trix, Bapak Si Hitam, sama-sama. Oke, siap. Ibu Riana, yang menonton harus tap-tap layar atau like sebanyak-banyaknya supaya banyak nonton di live kawan. Oh gitu ya. Saya nggak ngerti sih ya. Teman-teman boleh deh di tap-tap. Tapi itu tinggal 2 menit lagi. Oke. Saya nggak gitu ngerti nih TikTok. Agak aneh nih TikTok. Oke. Sebelum ada yang tanya lagi, saya akan kasih informasi lagi mengenai import door to door teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang import door to door ya, gue juga susah menjelaskan ya mengenai import door to door ya. Kalau kita atau Anda berbisnis yang import door to door,
Cara pertama adalah segera ganti menjadi impor resmi. Oke, impor resmi itu memang capek, memang repot, tetapi nggak segitu repotnya kok. Tinggal hubungi seorang agensi yang sudah terbiasa ngurusin impor, kemudian dibikinkan API-nya, kemudian dibikinkan KBLI-nya atau apa HS code itu deh. Nah, dibikinkan semua dokumen-dokumen itu, kemudian dia sudah bisa impor resmi, gitu ya. Jadi solusi pertama adalah impor resmi. Solusi kedua, kalau lu tidak bisa impor resmi, maka berusahalah untuk berganti bisnis, gitu ya. Hentikan, ya ganti bisnisnya, ya sambil jalan gitu ya. Kan sekarang masih masih usaha nih, door to door gitu kan. Tetapi jangan keenakan di sini, jangan keenakan. Sambil ada uang, ada modal, ganti bisnis lain yang lebih resmi, gitu ya. Karena impor door to door itu ilegal, gitu. Ini akan jadi bahan pemerasan nih. Kalau kita dipanggil sama orang pajak ketahuan door to door, akan diperas kita, gitu kan. Sama kayak lu kena polisi atau apa gitu kan. Ya kalau kita udah salah ya kita akan diperas kan gitu. Jadi teman-teman usahakan jangan main impor door to door ya. Dia bikin resmi atau berusaha pelan-pelan ganti bisnisnya. Gitu. Terus Ibu Elisa, udah aku tap-tap sampai pegel. Thank you Bu, siap. Thank you, thank you. Bapak Mtrix, Make Auto Clicker aja. Wah, apa tuh? Pakai software ya Pak ya? Mantap Pak Mtrix, thank you. Bapak si hitam, kok banyakin konten di TikTok juga kok, biar dapat cuannya juga kok. Iya iya Pak, siap siap siap. Kita akan usahakan bikin konten-konten juga, oke? Okay? Bapak Bakul Bakso, info live-nya kok tiap hari apa? Kalau TikTok hari Selasa Pak, Selasa malam jam 8 kalau TikTok. Kalau di Instagram kita jam 8 malam hari Senin, Senin jam 8 malam. Oke, okay? Thank you Pak Bakul. Ibu Elisa, Selasa di TikTok jam 8 malam. Yes Bu, thank you Pak Bakul, thank you. Ibu Elisa, Senin di IG jam 8 malam. Siap, thank you Bu Elisa. Bapak Mtrix, kok kapan video akunting UMKM di-upload? Masih belum ready Pak, mohon maaf nih. Ini kan saya kerjasama dengan orang kantor ya. Nah, dia juga lagi sibuk, saya juga lagi sibuk. Mudah-mudahan segera Pak ya. Kita targetin sih sebelum akhir minggu ini nih. Karena minggu depan sudah mulai. Minggu depan tuh hari Jumat sudah mulai nih. 1 Maret itu kan Jumat tuh sudah mau mulai. Gitu Pak ya. Mohon maaf Pak ya kalau agak lama. Oke. Ibu Elisa, untuk Bapak Bakul, ada juga channel YouTube-nya kok. Kalau ketinggalan bisa dilihat di sana. Yes, jadi video ini akan muncul besok ya, besok siang di YouTube-nya Pajak Smart. Oke, thank you Bu Elisa. Bapak Wawa, Ibu Wawa Adis, kok kelas akunting dibuka kapan? Dari sekarang sudah buka Bu, sekarang sudah buka, cuman pelatihannya dimulai di Maret ya. Nah, Ibu tinggal masuk ke www.akuntingumkm.com ya, akuntingumkm.com. Thank you Bu Wawa. Bapak Mtrix, untuk Ibu Wawa, di keranjang langsung check out, ditunggu di grup. Oh gitu ya? Iya bisa. Ya, teman-teman bisa langsung di TikTok ini, tinggal cari di keranjang ya. Saya juga nggak ngerti di TikTok. Oke teman-teman ya, itu sudah lewat jam 9. Itu teman-teman, makasih semua sudah bergabung ya. Kita nanti akan ada lagi di Senin di Instagram, Selasa di TikTok. Oke, Bapak Sky SKW Tools, jariku kelipat gara-gara tap-tap. Aduh, kelipat gara-gara tap-tap layar. Canggih juga ya live TikTok ini ya, begitu ya caranya ya. Oke, Bu Wawa siap Pak, thank you. Oke. Oke, thank you semua ya, luar biasa ya. TikTok enak ya TikTok ya, bisa ngobrol-ngobrol santai begini ya. Kalau di IG tuh banyak banget orang yang nanya, jadi kelimpungan waktunya. Oke, thank you Pak Bakul Bakso, Bu Elisa, Bu Wawa, Pak Mtrix, dan teman-teman semua ya, Bu Melisa dan teman-teman semua. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi hari Selasa depan di live TikTok. Oke, thank you semuanya. Mari, thank you.